Episode 27. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Rehan tidak berani menyerang Galang tanpa perintah Ariel. Ditambah Galang memang memiliki latar belakang. Dia menggerakkan seluruh tubuhnya dengan 3000 jaminan. Bahkan jika Rehan mampu membunuh Galang, dia tidak bisa lepas dari tuduhan itu. Tapi sekarang berbeda. Ariel akan membuat Bandung bergejolak. Rehan menempatkan semua pertimbangannya di belakangnya. Dia percaya bahwa kemampuan Ariel ditolak oleh puluhan ribu orang Bandung. Namun, Rehan tahu bahwa menantu ini bukan orang kecil. Rehan berhenti berbicara karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ketika Galang melihat Rehan tidak berbicara, dia pikir dia takut dan berkata dengan bangga, "Rehan, karena kamu tahu bahwa saya memiliki latar belakang, dan jika tidak membawa seseorang ke tempatku, apakah saya harus menyerangmu?" Ariel tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Galang. Melihat kepiawaian Ariel, Galang mengambil 2 langkah tanpa sadar, dan bertanya dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Beberapa bawahannya berdiri di depan Galang, seolah siap untuk maju jika Ariel menyerang. Ariel terus berjalan. Anak buah Galang juga maju. Tapi tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan Ariel, bahkan untuk 1 detik. Melihat Ariel yang tak terbendung, Galang memarahi dalam hatinya bahwa bajingan sialan itu yang mengatakan bahwa Ariel tidak berguna, jika keahliannya tidak berguna. Bukankah semua Cloud City semuanya sia-sia? Beberapa bawahan jatuh ke tanah dan meratap terus-menerus. Galang berkata kepada Ariel dengan wajah pucat, "Ariel, dibandingkan dengan belakang panggung saya, keluarga Wijaya tidak ada apa-apanya. Saya menyarankanmu untuk tidak berbuat macam-macam." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ariel menekan Galang ke pintu. Dengan mimisan yang mengalir, Galang menutupi wajahnya dengan tangannya dan berteriak kesakitan. Jika adegan ini dilihat oleh keluarga Wijaya, mata mereka semua akan terbelalak dan tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, dalam persepsi mereka, Ariel adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa melawan atau marah. Bagaimana mungkin menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Galang bahkan curiga bahwa Ariel di depannya bukanlah orang yang sama dengan Ariel yang disebutkan oleh dunia luar. Selama 3 tahun penuh, menantu Wijaya, Ariel, membeli sayuran, memasak, dan mencuci pakaian. Bagaimana bisa begitu hebat? Apakah ada seseorang di belakang layar dalam masalah ini? Ariel bertanya. Galang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terbata-bata, "Ariel, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang. Jika tidak, besok akan menjadi kematianmu di jalan." "Apa ingin mengancamku?" Ariel duduk kembali, berkata pada Rehan. Rehan tangani dia. Rehan mengangkat tangannya, dan beberapa orang berjalan ke sisi Galang, meninju dan menendang. Anak buah Galang sudah ketakutan dan tercengang. Mereka memandang Galang yang dipukuli. Lalu Ariel yang berekspresi acuh. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Desas-desus siapa yang menyebarkan berita? Bagaimana bisa ada metode pemborosan yang begitu kuat? Rehan, kamu harus ingat, latar belakangku yang tidak bisa kamu main-mainkan. Rehan, jika kamu menghentikan mereka aku tidak akan balas dendam padamu. Kataku, jangan pukul aku lagi. Sikap keras Galang akhirnya ditaklukkan dengan pukulan. Dia tidak mampu menahan rasa sakit tinju, dan dia berkompromi dalam waktu kurang dari 2 menit. Rehan tersenyum dingin, dan berkata, "Saya tidak harus menanggung kesulitan. Mengapa repot-repot?" Galang melihat Rehan dengan mata sinis, dan mengatakan, "Rehan, kamu benar-benar tidak takut jika saya akan menyelesaikan masalah ini?" Rehan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa datang kepada saya. Saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mari kita bicara tentang siapa yang merencanakan hal ini di belakang layar." Tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dengan sedikit penyembunyian, "Biarkan orang di belakang kamu membantumu mengumpulkan mayat," kata Ariel dingin. Galang tidak takut pada Rehan, tetapi dia memiliki perasaan aneh. Dia takut pada Ariel, seolah-olah Ariel lebih menakutkan daripada Rehan. Setelah menggigil,
Galang berkata, untuk keluarga Wijaya. Itu adalah ide Andika. Dan dia datang untuk mencari saya untuk membantunya. Andika, ini benar-benar dia. Ariel menduga bahwa masalah ini terkait dengan Andika. Jika tidak, bagaimana dia bisa membantu Kauri dengan baik? Ariel terus bertanya. Galang menundukkan kepalanya tanpa sadar. Karena dia tidak berani menatap langsung ke arah Ariel. Apa jadinya rencana dia kepada Kauri jika Ariel mengetahuinya? Dia tidak berani memikirkannya. Tidak, katakan dan terus berjuang. Kataku. Galang berkata dengan nada tergagap. Andika juga ingin saya memiliki hubungan dengan Kauri. Dan kemudian mengekspos insiden ini di seluruh kota Bandung. Dia ingin menggunakan insiden ini untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya. Ariel mengepalkan tinjunya tiba-tiba. Itu hanya untuk proyek kota Bandung. Ariel bisa membiarkan Andika pergi. Tetapi dia menggunakan pikiran yang jelek pada Kauri, yang merupakan kejahatan besar. Ariel tidak mengizinkan apapun untuk menyakiti Kauri. Tutup. Dengan 3 kata yang tersisa, Ariel meninggalkan restoran. Galang berteriak karena menyinggung perasaannya. Tetapi setelah beberapa tinju, dia menjadi tenang. Kembali ke tempat parkir. Kauri duduk di mobil dengan gugup. Setelah melihat Ariel, dia tidak sabar untuk keluar dari mobil. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kauri memandang Ariel dengan gugup, melihat ke atas dan ke bawah, dan merasa lega untuk memastikan bahwa Ariel tidak terluka. Tidak apa-apa, Ariel berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, kamu masih peduli padaku. Kauri langsung tersipu ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat melangkah mundur dan berkata, Aku hanya takut membuang-buang waktu. Bukankah ini mengeluarkan biaya lagi jika kamu terluka? Ariel mengangguk, tidak melanjutkan, dan berkata, ayo pergi. Pulang. Kauri bertanya dengan bingung. Tapi masalahnya belum terselesaikan. Sekarang pulang. Gimana penjelasannya ke nenek besok? Sudah diselesaikan. Ayo pergi. Ariel berkata, terpecahkan. Mata Kauri tampak aneh melihat Ariel. Galang bukan orang baik. Bagaimana bisa dengan mudah menyelesaikannya? Tetapi hanya kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak orang. Siapa itu? Setelah beberapa saat di atas mobil, Kauri tampak ragu untuk berbicara dan ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Ariel melihat keraguannya dan berkata, bagaimana prosesnya itu tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Kamu dapat memberitahu nenek besok bahwa masalah ini telah diselesaikan. Dan saya akan mengurus sisanya. Andika. Ariel tidak akan melepaskannya. Tapi dia akan menemukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan Andika. Kauri mengangguk. Malam itu, Andika berada di rumah dengan ponselnya dan berjalan di sekitar ruangan. Bolak-balik seperti setrika. Tampak sedikit gugup dan bersemangat. Melihat nomor telepon Galang. Dia ingin menelepon untuk dapat mengetahui situasi saat ini. Tetapi dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimana jika ini tidak terjadi? Dia ragu-ragu sampai jam 10. Andika akhirnya tidak tahan lagi dan menekan tombol panggil. Tidak ada yang menjawab panggilan. Mungkinkah Galang sedang sibuk? Wajah Andika menunjukkan senyum yang tak tertahankan. Pada saat ini, Sofia memanggilnya. Halo Andika. Bagaimana situasinya? Sofia tidak sabar untuk bertanya. Aku baru saja menelepon Galang tetapi tidak ada yang menjawabnya. Mungkin Galang lagi sibuk, kata Andika. Sofia di ujung telepon banyak tertawa. Berpikir bahwa Kauri sedang ditiduri oleh Galang saat ini. Kali ini dia sudah selesai. Dia benar-benar pelacur. Besok, dia harus memberitahu neneknya, kata Sofia sambil tersenyum. Bahkan jika dia tahu fakta tentang masalah ini, dia masih memberi Kauri sesuatu yang tidak perlu. Akan ada pertemuan keluarga besok pagi. Saya akan memberitahu nenek tentang hal ini pada waktu itu. Dia hanya akan menunggu untuk diusir. Andika menutup telepon dan berbaring di tempat tidur dengan nyaman. Hari ini akhirnya tiba. Sejak saat itu, tidak perlu lagi melihat Kauri di kantor. Dan orang yang bertanggung jawab atas proyek LKK Technoscience juga akan jatuh ke tangannya. Kauri, aku masih harus berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu,
Kerjasama dari LKK Tekno Sains tidak mudah didapat. Tapi siapa yang menyuruhmu menyinggung Andika? Ini adalah akhir. Dini hari berikutnya, Andika tiba lebih awal di perusahaan. Duduk di ruang konferensi menunggu kerabat lain tiba. Tidak sabar untuk memberitahu orang lain tentang skandal Kauri. Dan meminta neneknya itu untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya. Kerabat keluarga Wijaya muncul satu demi satu. Bahkan wanita tua itu datang. Tetapi Kauri tidak muncul untuk waktu yang lama. "Kauri, kenapa belum datang?" tanya wanita tua itu. Sofia memainkan paku yang baru saja dia buat. Dan berkata, mungkin dia masih di luar sana dengan laki-laki lain. Makanya ia belum bangun. Bersambung.